Nah terus di situ aku suruh foto bugil. Hah, dari SMP? Iya. Dari SMP? Perawanan 10 juta katanya. Perawanan 10 juta katanya. So, Oh, abis pingsan masih disuruh? Iya. Udah sadar masih disuruh Iya, layanin katanya, lagi? SG kembar ternyata. Apilo juga sama harga diri gue, mahalan harga diri gue. Apilo cuma kalau dijual juga laku cuma 2,5. Ya aku pengen mamaku bahagia. Dari Gondang Dia ke Cikini. Si Wawan gak punya teman. Ketemu lagi sama gua Nikita Mirzani di channel Opra Entertainment. Kali ini gue sudah ada di Kuningan Suite, Jakarta Selatan. Dan narasumber yang akan kita wawancarai mengontak langsung tim Opra untuk bercerita tentang kisahnya yang begitu mirisnya. Yang harus kita dengarkan karena banyak sekali orang di luar sana yang butuh didengar ceritanya. Cuman hanya didengar ceritanya mereka tuh udah merasa sangat senang dan bahagia ya. Nah, salah satu tim Opra sedang menjemput nih di lobi. Ya, kita tunggu kedatangannya, kira-kira siapakah narasumbernya. Nah, dan lagi-lagi gue mau ngingetin ya bahwa Opra Entertainment ini selalu bagi-bagi duit karena bos kita Dr. Oki Pratama duitnya nggak berseri. Ya, jadi syaratnya itu gampang banget. Kalian tinggal nonton aja ya program gua. Jadi kalian tinggal nonton aja dari awal sampai akhir supaya kalian tahu jawabannya nanti. Itu aja, sepele ya kan. Mau tahu keseruan apa kita mau wawancara Isa bintang tamu kali ini? Sabar, kita jemput dulu narasumbernya. Halo. Halo. Caca ya? Iya, Gagas ya? Iya. Dari Opra Entertainment. Iya, duduk dulu ya sebelum kita naik ke atas. Jadi, tadi kesini naik apa? Macet nggak? Naik ojek online. Macet? Lumayan lah dikit. Ya, jadi aku mau nanya dulu sebenarnya sih. Kamu kemarin sempat ngontak tim kita ya? Iya. Iya. Ya, jadi kita juga udah sempet tahu cerita kamu, tahu background kamu seperti apa, dan kamu nggak masalah untuk ikut syuting di sini. Berbagi cerita kamu, berbagi pengalaman kamu, masalah nggak kira-kira? Enggak. Nggak masalah. Tapi kamu udah izin sama keluarga untuk ikut acara ini? Udah. Udah. Masih ragu sih. Ragu kenapa kau boleh tahu? Keniki galak sih. Ya, galak, bisa dibilang galak juga enggak sih. Ya, emang kadang orangnya suka teriak-teriak kenceng gitu. Tapi kan itu tujuannya biar mencairkan suasana, biar nggak tegang. Jadi kalau tegang terus, ya kamu pasti nggak bakal nyaman ceritanya kan. Gitu. Ini pakai masker atau enggak nanti Kak? Kalau pakai masker atau enggak sebenarnya terserah kamu sih. Jadi itu kita balikan lagi ke kamu. Kamu keberatan untuk buka masker atau mau tetap pakai masker? Jadi itu kan privasi kamu. Kalau misalnya kamu rasa ada sesuatu yang harus dijaga atau identitas kamu, kamu boleh pakai masker. Di sini kita nggak maksa kok. Pakai masker aja kali ya? Boleh kalau pakai masker. Jadi gimana? Ya udah. Nggak apa-apa. Tapi kamu beneran udah izin sama keluarga kan? Udah. Ya udah kalau misalnya udah izin dan kamu nggak keberatan dengan kamu cerita di sini, ya kita nggak apa-apa gitu. Kita welcome gitu sama kamu. Gimana? Ya udah, emang lebih pengen ke sharing aja sih. Ya biar lega juga kan nanti ya, biar ya namanya berbagi pengalaman kan. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung ke atas aja. Oke. Ya, yuk kita lewat ke sana. Halo Kak Niki. Serem banget tatapannya.
merem. Nah, ini narasumber kita pada malam hari ini. Lu jangan kebanyakan megang. Oh iya, sorry. Ah. Ini namanya Caca. Oh, ini udah ada satu catatan kecil untuk dia ini ya. Namanya Caca, Kak Niki. Mungkin Iya, Caca boleh Iya, langsung Caca duduk boleh aja. duduk, Neng. Aku tinggal Kak Niki. Iya, terima kasih loh. Sama. Kamu jangan shock begitu, Neng. Kenapa? Udah minum? Udah. Kamu mau diwawancara pakai masker atau lepas? Pakai. Pakai aja. Oke, kalau lebih nyamannya pakai boleh. Karena di sini tidak ada unsur pemaksaan, guys. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Udah siap? Aduh, masih kecil. Oke lah, kalau begitu. Siapa tadi namanya? Caca. Caca. Caca jangan kaku. Coba santai dulu, tarik nafas. Udah? Oke, Caca. Awal mula kamu terjun ke dunia malam ini awalnya karena kabur dari rumah. Iya. Betul? Coba ceritain ya, kayak gimana kabur. Jadi kita kan aku ngekos ya kan di Cakung, kosan Cakung. Nah di situ kan selama itu seminggu di kamar mulu kan. Terus ada satu kakak-kakak, Kakak-kakaan. bukan orang situ kosan, terus nawarin kamu nggak kerja, terus aku bilang enggak kan. Nah terus dia nawarin lah, katanya suruh ke depan. Akhirnya itu di situ aku ditawarin kerjaan sama dia kan. Tawarin kerjaan, kata kakak ini mau kerja enggak, katanya gitu kan. Terus aku bilang kerja apa. Nah kata dia ya udah nanti malam aja aku ajakin. Ternyata aku diajakin ke Dugem kan sama kakak ini. Kakak ini cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Nah terus kalau kemudian sebelum ke Dugem ini aku ke coffee shop gitu di daerah Cakung juga, ketemulah sama temennya si kakak ini. Nah terus diomongin kan, katanya kamu mau kerja emang, kata gitu kan. Kerja, iya emang kerja apa? Ya udah bisa ikut ya, kata gitu. Dekat sini juga kok apartemen, kata dia gitu kan. Nah terus akhirnya diajakin tuh ke apartemen. Udah nyampe sana rame, ada sekitar 8 orang. Nah situ ceweknya ada 3, cowoknya ada 4. Nah terus pas nyampe situ kok kataku foto pakai bajunya ini sih Terbuka. kayak terbuka. Emang aku juga pakai baju terbuka gitu kan, ke celana pendek. Nah terus di situ aku suruh foto bugil. Suruh foto bugil. Kamu mau? Ya mau dong kan, ditawarin katanya kerjanya cuman gampang gitu doang kan. Gitu doang tuh gimana? Katanya ngelainin om-om, katanya minum awalnya gitu kan. Nah terus pas di situ si kakak ini kan nggak langsung ngomong kayak BO gitu kan. Nah di situ posisi aku masih perawan. Terus? Nah terus di situ langsung tuh si kakak ini nyuruh aku foto bugil kan. Itu emang foto aku seksi-seksi, cuman gak ada yang kan, cuman pakai kancu sama BH doang gitu. Nah kalau kemudian ketemulah pas di situ si kakak yang tadi tuh kan ninggalin aku tuh. Nah aku sama si kakak ini, si adalah temen aku ini yang nawarin aku ini. Nah di situ dia langsung ngasih aku tamu orang luar. Kamu langsung mau tuh? Awalnya kayak ya udah gitu kan. Aku kan awalnya kan pas kabur itu cuma buat 3 juta kan. Bayar uang kosan 1,5, sisanya itu juga udah habis sebenarnya, cuman mau minta gengsi ke orang tua gitu kan lagi kabur. Nah gak lama kemudian yaudah aku mau dong, kata si kakak ini juga nemenin minum doang. Tuh aku juga peminum gitu kan. Nah pas di situ aku ditawarin minuman. Nah si om-om ini nanya-nanya kan, kamu kayak gini dari kapan, gini-gini. Aku ceritain dari awal gitu kan. Aku ceritain dari awal, langsung tuh si om ini katanya gak mau pakai aku karena aku masih terlalu kecil. Karena masih perawan juga. Tapi sebelumnya ini boleh ditaruh aja tasnya. Ya. Nah terus gak lama kemudian si om ini katanya ya udah kalau misalnya emang inian kamu mendingan sama aku aja. Akhirnya aku simpen tuh sama dia. Nah terus itu mungkin belum mabuk ya. Nah pas di kamarin aku masih deg-degan gitu kan, takut
emang aku juga udah biasa gitu kan, karena di kampung aku juga bar gitu kan. Terus kemudian si om ini kata dia ngomong kan, aku nggak mau pakai kamu, tapi aku sering ngencing di depan dia, tidurin dia, cuman gitu doang, kayak suruh doang sama gitu. Berarti kamu belum pernah diapa-apain sama dia? Belum. Masih perawan tuh? Akhirnya 3 kali ketemuan itu kan ternyata dia di situ cuman kayak kerja gitu doang, kontrak. Terus habis kontrak terus dia balik ke Singapura kan. Agak lama kemudian itu masih ada uang masih 1. Nah aku ngajak lagi nih si kakak ini yang ketemu di apartemen itu. Kata dia, kira aku stay tuh sama dia berdua kan. Stay sama Kak Dadan nih temen aku. Terus nggak lama kemudian dapat lagi tuh situ, cuman gadun lagi sih cowok itu suka sama aku. Terus? Nah terus udah tua sih, sekitar umur 70-an. Situ aku langsung diajakin kan, cuma nemenin minum di situ, nemenin minum doang kan. Nah terus nggak lama kemudian itu dia minta nomor aku, tapi dia minta nomor aku. Aku pulang dari situ. Dan kemudian kata temen aku, itu aku diajakin ke Batam. Nah diajakin ke Batam, langsung di situ teman-teman aku ke Batam langsung ketemu sama om. Nah terus aku kan namanya baru terjun ke dunia kayak gitu ya. Awalnya tuh katanya dijual kalau perawanan 10 juta katanya. Temen aku ini bisa lebih dari itu. Aku diajak lah ke Batam sama temen aku, langsung dapet situ. Kamu berapa main dibayar? Si temen aku ini ngomong kan 40, cuman kata temen aku nego, si tamunya minta nego gitu. Yaudah main lah situ sama dia. Berapa akhirnya negonya? Sekitar 25 tuh nggak salah. 25. Akhirnya main sama tamunya, Iya, sama dia. bilang perawannya. Terus? Nah di situ di Batam sama temen aku, cuman tinggal di apartemen sama si gadun itu juga. Panjang ya ceritanya. Tapi kamu kenapa memutuskan untuk kabur dari rumah? Katanya kamu direbutin orang tua. Direbutin orang tua gimana tuh? Iya kan waktu itu papaku selingkuh ketahuan, mamaku juga sama-sama selingkuh gitu. Oh. Iya, nah waktu itu papaku lagi ada proyek di Singapura. Nah, aku bilang, papaku ngomong, mamaku juga TKW kan. Kata mamaku, kamu mau ikut mama sama atau papa? Itu aku bingung ya, namanya juga baru SMP kan, sedangkan sekolah aku di sini aja belum lulus gitu. So aku bilang, setelah aku gituin kan, itu berebutan selama sebulan. Jadi aku memutuskan untuk kabur. Jadi gara-gara itu kamu kabur dari rumah. Tapi sekarang kamu masih kontak-kontakan nggak sama orang tua? Papa udah meninggal. Udah meninggal. Pas aku SMA kelas 2. Terus mama? Mama masih ada nikah sama orang Jawa. Oh, tapi masih kontak-kontakan? Satu rumah. Oh, sekarang satu rumah? Tahu nggak pekerjaan kamu kayak begini? Enggak. Oh, terus kalau mau izin sama orang tua gitu gimana? Keluar? Main. Cuman kalau mama lebih kayak ya udah bodo amat gitu. Lu gua asalkan kalau misal punya masalah di luar selesaiin dulu, jangan pulang. Gua nggak bakalan ngizinin lu pulang kalau masalah belum selesai gitu. Oh, mama bilang begitu. Iya. Kamu main pakai joki nggak? Kalau misalkan kamu main pakai joki, pembagian uangnya gimana? Ya tergantung, kalau misalnya kayak 300 itu rokok doang. Nah kalau 3,5, 50, 400, 4,5 ya kayak gitu ditambah-tambah gitu. Dapatnya misalkan kalau kamu tarifnya berapa? Kayak apa dulu? Itu jangka pendek. Jangka pendeknya paling 400, 4,5 gitu. Berarti dapat jokinya dapat berapa? 150 kalau 500. Kalau 400 cepet. Oh, bagian gitu. Ke joki itu maksudnya gimana? Yang nganter-nganterin kamu atau? Yang mainin kayak aplikasi. Oh, jadi kamu pakai aplikasi juga? Oh, iya. Tapi ini ada cerita lucu nih ya, Babs ya. Pernah dapat tamu yang nggak bisa bayar sampai gadein HP-nya? Iya. Itu gimana ceritanya? Waktu itu aku lagi diajakin, jadi tuh kayak dapat tamu itu aku lebih keseringan ke Gadun. Cuman kalau tamu-tamu kayak gitu, kayak dari misal temen aku nih, aku lagi main, terus tiba-tiba si tamu ini nolak dia, terus ngeliat aku kayak, yaudah sama temen lu aja gitu. Temen aku ngomong kan ke aku,
kata dia ngomong ini gue nggak bisa lagi halangan katanya gitu kan, lo mau nggak berapa 700 gitu. Ya udah aku mau dong, akhirnya ke Oyo lah. Nah pas ke Oyo itu tamu yang muda lah kayak sepantaran aku sekitar umur 20-an. Si tamu ini awal pas emang aku tuh biasanya kayak bayar dulu baru ini main gitu kan, tapi ini kayak ya udah gitu, anak muda juga kan. Pas selesai main kok ini orang kayak mencurigakan, dia ke kamar mandi kagak keluar-keluar. Ini gimana, gue mau ada tamu lagi, aku speak kayak gitu kan. Nah terus kata dia lupa bawa duit gitu kan. Aku cek dompetnya emang bener nggak ada uang kan. Yaudah ambil, yaudah kalau bawa dulu tuh aku ikutin sampai bawah. Dia ternyata taruh motornya di depan Oyonya, nggak di dalam parkiran. Nah terus nggak lama kemudian aku nungguin nih, kok nggak keluar-keluar gitu. Gak lama kemudian kata dia kata saya dulu, itu tanahku udah greget banget gitu kan. Ya wah lu pengen mainin gua gitu kan. Gak bisa. Yaudah kan pas di atas aku ngechat joki aku ini yang ngasih kan. Si cowok ini udah panik dulu mungkin ya. Aku sih sebenarnya bisa, cuman lebih temen aku nih buat nginin aku doang, kayak buat ngejaga emosi aku, takut aku kebablasan gitu kan. Jadi tuh akhirnya dia pas di atas aku udah nggak kuat tuh kan, langsung dia kan. Terus aku bilang terus ini masalahnya gimana, lu mau gimana kan. Ya udah akhirnya dia ngechat tuh, aku kasih kesempatan ya, aku juga ngeliat matanya dua kaca-kaca gitu kan. Terus aku bilang yaudah lu gue kasih kesempatan. Akhirnya dia ngechat tuh, dia bilang emang pas main ngomongnya bos, cuman aku bilang ya udah itu urusan lu, gue juga nggak mau tahu gitu kan. Dia ngechat, ternyata ngechat bosnya, terus ngechat bapaknya, dikatanya sama bapaknya, kamu ini udah miskin gak tahu diri, pinjam duit 600, mana ada papa uang segitu, digituin kan. Nah terus nggak lama kemudian ya udah tuh aku kekesalan kan, aku situ aku pukulin kan, emang lu bisa mainin gua nggak bisa kayak cewek-cewek lain lu yang bisa lu iniin lu. Nah teman aku emang ini yang jokin aku ini polisi, emang polisi. Nah terus dia udah buang borgol ya, emang bercanda doang sih, kayak cuma nakut-nakutin, ini lu mau ke jalur rokok mau pas selesai nih bang. Akhirnya kata dia selesai baik-baik aja. Aku juga kesian dari mukanya, kayak meskipun aku cuma nakut-nakutin kayak kesian juga kan. Ya udah tuh akhirnya dia ngomong, katanya ngegadi HP-nya Xiaomi. Terus aku giniin kan HP-nya udah rusak juga, yang tombol on off-nya udah nggak ada, terus layarnya retak. Terus aku giniin kan, HP lu sama HP gue juga mahalan HP gue, aku gituin kan. Terus kata temen aku, ada apa lagi jaminannya, dia udah nangis, cuma ditahan gitu kan kaca-kaca. Nah terus kata dia yaudah nih jaminannya SIM aja. Terus kata dia lu mau SIM-nya juga nggak jelas, SIM sama KTP-nya juga cuma kayak apa sih, fotokopian. Aku kekesalan tuh kan, aku sambil bacotin dia lagi tuh kan, aku bilang lu ya HP lu juga sama harga diri gue mahalan harga diri gue, HP lu cuma kalau dijual juga laku cuma 2,5, aku gituin. Nah terus udah tuh dia namanya kasihan juga kan, ya udah tuh kata temen aku, ditendang tuh temen aku, yaudah lu keluar, nggak balik lagi, gue cari lu, digituin kan, nggak pulang-pulang. Jadi handphonenya di kamu? Iya. SIM-nya semua nggak balik-balik sampai sekarang? Nggak balik-balik. Itu dia megang duit cuma 2.000. Terus aku giniin, aku katain aja kan, makanya kalau misalnya nggak punya duit nggak usah gituin. Nah sekarang kamu posisinya punya pacar atau single? Baru putus. Tapi pacar tahu nggak pekerjaan kamu? Awalnya tuh nggak tahu, aku sama dia 3 tahun. Tinggal bareng? Nggak pernah. Akhirnya tahu? Nggak, awalnya tuh aku sama si Gadunang ini kan ngomongnya kakek. Oh iya, kakek-kakek 70 ini. Ini kakek aku. Emang sering tidur di situ juga kan, maksudnya jarang digituin, dia kan emang jarang pulang juga. Ini rumah siapa, rumah kakek. Akhirnya dia percaya dong awalnya. Jadi dari situ kayak aku juga sempat berantem sama si kakek ini. Aku bilang lah kalau dia itu badan aku, dia nggak tahu kalau aku BO, cuman kayaknya mungkin dia tahu, tapi lebih ke nggak mau giniin. Iya. Nah aku sempat itu juga. Tapi dikasih pacaran sama si kakek-kakek ini dikasih uang nggak tiap bulan? Iya. Berapa? Tergantung, kalau misalnya dia kan kerja kayak keluar kota gitu. Kalau keluar kota itu 3 juta, kadang 4 juta.
per bulan. Kalau misalnya enggak ya cuma 1,5 juta gitu. Jadi kamu kerja jadi kupu-kupu malam udah berapa tahun? SMP kelas 4 deh. Dari SMP? Iya. Dari SMP? Bener deh. Kenapa? Bisa ngomong. Dari SMP kelas 3, kamu udah terjun ke itu? Iya. Tapi kehilangan perawan pas SMA kelas 1. Oh, kehilangan perawannya setahun kemudian pas SMA kelas 1. Kelas 1. Kamu lulus sekolah nggak? Enggak, berhenti. Sampai kelas? Kelas 2 berhenti setahun, lanjut lagi. Kelas 3, lulus? Lulus. Sampai SMA lulus, udah? Oh. Itu juga sempat ketahuan sama guru. Jadi ini? Iya, emang si guru ini cowok. Ternyata dia nyamar gitu kayak jadi temen aku. Terus? Begonya temen aku tuh kayak masang, harusnya kan kayak masang gitu di foto full badan doang ya profil. Ini dia masang foto muka aku. Oh, tapi pernah nyobain gak gurunya? Enggak. Oh, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk jual diri dari kecil? Aku tuh tipe orang yang nekatan. Oh, nekatan. Iya, kayak ya udah selagi nggak ada jalan keluar mau gimana lagi. Oh. Aku juga tatoan dari SMP. Ini tato dari SMP. Coba lihat dari mana aja tatonya. Tangan, terus Ini. Kok ikut-ikutin aku? Nama, ditaruh nama. Aku juga dulu ada nama di sini, coba udah kehapus. Berapa tato kamu punya? 5. 5 dari SMP. Hmm. Duh, nih temannya Mael juga nih, gua rasa nih. Bingung gua. Nah, kamu itu pernah sampai hamil nggak? Mm-mm. Pernah? Umur berapa? Umur 1 SMA masa deh. Satu SMA langsung hamil? Enggak, kelas 2 baru banget masuk. Hamilnya sama siapa tahu? Kita sabun kak. Tamu. Sama tamu? Nah, adalah tamu. Tamunya 1 atau 2 yang hamilin? 1. Tadi si polisi ini. Emang beneran dia? Iya, polisi kan. Awalnya sama. Tamunya polisi? Nah, terus akhirnya di situ kan aku bilang, mabok lu ya? Terus kata dia, enggak, bohong banget. Mata lu merah banget. Aku kan orang yang nyablak gitu ya. Nah, terus akhirnya kata dia, enggak. Ya udah kan akhirnya pas main. Lama banget nih, aku kesel banget kan. Aku juga nggak tahu kalau posisi itu lagi main. Baru banget. Iya. Pas main ya kan sama tamu ini, kemudian si tamu ini udah 30 menit nih. Nggak keluar-keluar? Iya, gondok kan. Waduh. Kayak, lu keluar lama banget sih, lu mau kayak apaan? Kayak gitu. Nah, terus kekesalan. Di situ aku pingsan. Kecapean juga kan. Nah, juga belum makan tuh kan sehari. Nah, terus Puasa? nggak puasa, emang malas makan juga. Oh. Terus? Nah, terus pas main pingsan tuh, totonya men dibangunin sama temen aku. Itu pas temen-temen aku masuk, tamunya masih telanjang bulat. Terus? Masih telanjang. Masih telanjang bulat kan, itu aku udah sadar tuh. Terus tamunya masih narik-narik aku, ayo kan belum kelar. So, Abis pingsan masih disuruh? Iya. Udah sadar masih disuruh terus layanin kata dia, lagi? Kata dia, ayo kan belum keluar. Tadi janjinya gimana, emang main juga gede kan 700. Terus kata dia, aku lagi halangan, aku tunjukin tuh. Dia nggak percaya sampai aku tunjukin, ini lihat nih softtek gua lagi main. Aku gituin kan. Ayo udah main kan pakai kondom ini. Itu tuh kesel kan. Direbutin lah sama temen aku, cekcok tuh. Aku di kamar lemas banget kan habis pingsan. Nah, terus akhirnya udah inian. Itu uangnya udah tuh sama aku, uangnya. Aku di kamar sendirian. Nah, terus pas bangun, itu sempat bangun kebelat pipis tekan. Terus aku bilang, kok kondomnya nggak ada itunya. Belum keluar juga berarti? Enggak, udah keluar. Udah keluar. Nah, terus kataku, kalau kondom meskipun udah bocor, tapi kan kayak masih ada bercak-bercak gitu ya. Ini kok nggak ada. Nah, terus aku situ kayak, ayo udah bodo amat, mungkin belum keluar gitu kan. Ternyata kayaknya mah mungkin udah, ternyata situ kayaknya udah keluar, cuman dia kayak pengen 2 kali gitu. Mungkin. Terus? Nah, terus
Akhirnya ya udah bodo amat. Nah aku ngebodo amatin tuh selama seminggu kan. Masih mikir, oh iya kalau misalnya kondom bocor pasti bolong dong. Kok ini enggak? Ternyata dilepas sama dia. Oh, si pengamannya Iya ini. kayaknya dilepas gitu kan. Gak lama kemudian kok muntah-muntah. Langsung jadi tuh. Enggak, itu aku ngebodo amatin. Nah pas sebulan baru dah periksa. Itu pas 2 minggu itu aku Tapi kan kamu test lagi pack. mens. Iya, cuman nggak tahu. Itu kayaknya mes bercak itu kan kali. Mesnya juga nggak jelas, cuman 2 hari udah gitu nggak banyak kayak gitu bercak-bercak doang. Iya, terus? Nah terus gak lama kemudian Sampai pindah-pindah lagi datang. Terus ini seru ini ceritanya ini. Terus nah terus gak lama kemudian kataku yaudah penasaran dong, itu muntah-muntah mulu. Udah gitu pas di apartemen Casablanca ini kan malam-malam aku BKT minta cariin kue putu mayang. oh udah mulai ini apa Iya. namanya? Ngidam. Itu masih belum curigaan, aku tuh orangnya kayak positive thinking gitu. Pas pas 2 bulan, pas 2 minggu beli test pack 3 kan. Yang satunya positif, yang 2-nya enggak, yang 3-nya samar. Nah terus ragu kan di situ. Ayo udah bodo amat, berarti emang bener enggak kan gitu. Pas sebulan baru beneran hamil. Taunya hamil? Pas ke dokter. Udah dicek? Ke dokter. Ya udah kan dicek hamil. Aku tuh mikirnya kayak, ayo udah gue juga kerja gini lagi mau pulang juga, mama kan juga lagi pulang kampung gitu kan ke Medan. Kayak aku lebih mikir, ya udah bodo amat gitu. Bodo amat lagi. Totalnya udah 4 bulan. Hah? Udah selama situ kan aku kan di apartemen itu ya. Totalnya 4 bulan. Panik tuh kan. Dia gimana ceritanya tau-taunya udah 4 bulan ini? Iya, aku mau bodo amatin. Jadi gara-gara bodo amat, kan gimana nih? Tadi kamu bilang sebulan. Sebulan ya kan. Kamu cek. Nah itu sebulan cek tuh kan. Nah, terus aku ikut diajak lah sama Kadun. Oh jadi berarti kamu udah tahu kalau kamu hamil, kamu Iya. diemin selama 4 bulan Iya, gitu. cuman aku diemin sama 4 bulan. Itu juga aku nggak ngejangkain. Udah kira di situ pas mungkin baru jalan 4 bulan, itu aku dikasih sama temen aku. Apa itu? Kayak buat ngegugurin gitu. Oh jadi obat gugurin itu namanya? Iya. Oh wah. Ntar pada beli Nah terus akhirnya dikasih tuh dibeliin 4, 1,5, 4 biji kecil-kecil. keluar tuh. Enggak, belum. Nah ternyata pas aku apa sih kalau ngecek gitu, USG. SG kembar ternyata. Waduh sayang banget. Nah itu yang satu udah keluar, itu aku nelan 2 itu bereaksinya 6 jam dari maghrib sampai jam 12 malam Jumat. Kontraksi. Iya, itu kataku kok sakit banget perut aku, men, ya kan. Sampai pakai pembalut tuh 2. Itu aku lagi di rumah tuh kan posisinya. Pas kontraksi itu. Nah, terus akhirnya itu jebol tuh 2 pembalut. Kata mama, "Lu gugurin ya?" Nah, terus pas banget kan aku lagi halangan kan. Tapi ini aku bingung tuh, hamil tapi halangan. Nah, terus aku bilang halangan kan ke mama. Kata kakakku kan juga pernah keguguran gitu ya. Orang mes juga nggak mungkin sampai banyak kayak gini. 2 pembalut jebol digituin kan. Akhirnya aku ke depan, itu aku nggak ngeliat yang pengeluaran itu, kayak nahan berak. Nah di depan aku itu kan kayak, ini kan kamar, ini rumahku. Terus ini kayak taman-taman gitu. Nah depan taman itu kayak ada selokan gitu. Nah aku di situ. Aku juga ngeliat kan kakakku yang ketiga, ini kan aku deketnya sama kakakku yang ketiga. Nah di situ langsung tuh aku nggak ngeliat, mungkin kakakku ngeliat gitu ke depan terus masuk lagi ngecek kakakku, "Lu mau gugurin ya tolol," katanya gitu. Terus aku bilang, "Kagak, demi apa lu?" Terus aku bilang, "Demi Tuhan," aku gituin kan. Itu akhirnya di situ langsung tuh aku juga ngeliat kan, aku ngechat temen aku, "Lu jemput gue gini." Itu posisinya masih berdarah. Kamu nggak nyesel tuh begitu?
Belum. Nah terus di situ langsung ini pas berlanjut ceritanya. di situ langsung tuh kan dijemput pakai mobil temen aku kan, diajakin tuh. Itu ternyata yang satu ini itu masih hidup, nah yang satunya lagi busuk. Oh, karena kamu pakai obat, harusnya kan nggak boleh. Karena kan itu kalau pakai obat itu dikeluarin secara paksa dan nggak sehat. Tapi kamu setelah keluar itu dan kamu tahu itu busuk, kamu bersihin Enggak, nggak? itu belum. Ada lagi? Itu ada lagi kan, kembar tuh 2. Ya. Nah terus 3 rumah sakit. Pertama tuh aku rumah sakit yang di Jakarta Timur nggak diterima. Terus kedua di Jaksel, itu nggak terima alasannya karena di bawah umur kan. Terus kedua resikonya meninggal, takut ya gitu deh. Dokternya nggak mau terima resiko. Nah yang ketiga di Daan Mogot nih. Nah pas di Daan Mogot, ya udah tuh aku bilang udah dok berapa aja ininya. Terus kata dokter bukan masalah berapa biayanya, ini masalah umur kamu. Terus juga resikonya kematian, kamu apa terima? Iya nggak apa-apa dok, aku gituin kan. Ya itu akhirnya diaborsi pakai tangan. Bukan tangan dokter, enggak, kayak ada mesin gitu, dikasih obat bius, pas masuk kayak gini, masuk kayak langsung ada tangan gitu udah. Sakit banget. Karena yang di dalam udah busuk kan, harus dibuang. Kalau nggak nanti kesehatan kamu terganggu. Iya. Tapi selama kamu hamil, orang rumah nggak ngeliat perubahan Lihat, perut? katanya kok lu ngebesar gitu kan, sama pinggangnya. Badan aku mah tetap kecil, Ya. cuman sama pinggangku kok makin gede kayak orang bunting gitu kata mamaku. Cuman mamaku tuh kayak ya udah, nggak cuman nanya gitu doang. Sering ditanya-tanya sama kakak. Tapi kamu nggak mau jujur? Enggak, aku pakai itu udah gitu. Aku yang biasanya kalau di rumah cuman pakai kancet sama BH doang, kadang cuman kancet doang gitu kan, pakai tank top. Ini pakai baju gombrong-gombrong. Oh, buat nutupin kalau kamu Iya. hamil. Kamu kan udah menggugurkan kandungan kamu ya? Kamu sempat dimimpiin nggak sama bayi kamu? Enggak, cuman kadang kalau ngerasa aku sakit. Kadang ya emang aku kan di situ, situ masih Hindu ya. Di situ pas abis ngegugurin itu aku sempat dimimpin sama 2 orang cowok. Yang satu berjilbab hitam itu ngajakin aku kayak gini, dia ngajakin pulang gitu. Nah yang baju putih ini ngebisikin aku, Apa bilangnya? la haula apa. Wala kuata, illa billah. Iya, terus bangun lagi, ya aku bangun lagi tuh, terus tidur lagi, ngebisikin lagi, itu aku kayak di awan gitu. Nah terus nggak lama kemudian dia ngomong asyhadu alla di kuping sebelah kiri aku. Nah pas Kamu agamanya sebelumnya apa? Hindu, Oh, kamu Hindu. Terus pas kamu dimimpiin itu, ya itu aku langsung malah. Aku kan sebenarnya agamanya nggak jelas gitu kan, ateis, mama orang Batak, papa aku orang Hindu gitu. Nikah juga secara nggak jelas. Yaudah situ akhirnya aku ketemu nih sama temen aku yang bercadar. bercadar. Kayak maulid gitu kan, minta uang gitu ya. Akhirnya ke rumah Habib adalah Habib. Aku ceritain tuh kan, ternyata katanya itu malaikat. Aku juga mau sempet ngeliat tubuh aku mati. Jadi kamu mualaf dari situ? Iya, dari situ. Berarti sekarang agama kamu udah jelas? Udah Islam. Udah Islam, alhamdulillah. Udah dapat apa aja kamu selama terjun ke dunia malam? Mobil Mobil, keren. Terus? sama motor. Tapi mobil waktu papa sakit, aku nganin mobilnya. Jual. Papa sakit komplikasi. Terus kamu jual? Iya, aku Untuk jual. berobat orang tua? Motor kan aku juga orang tipe pendendam ya. Motor aku kalau dipinjemin ya tahu diri gitu kan. Dipinjemin ke siapa? Kakakku yang pertama, aku emang yang kedua ini musuhan dari kecil, emang gak pernah akur, sekalinya ketemu songong bocahnya gitu. Nah terus gak lama kemudian ya aku mikir motor gue ini ya bodo amat gitu kan, urusan gue. Aku mau bikin remnya blong, kayak ada kecelakaan, motor aku rusak.
Kayak Mission Impossible deh bisa bikin remblong tuh gimana ceritanya bikin remblong itu? Aku putusin remnya. Kenapa? Karena dendam itu. Iya, Tapi emang songong dia. Tapi kakaknya nggak apa-apa kan? Sempat komas berapa jam, sehari, terus kakinya patah. Sedih nggak? Enggak, seneng, kayak langsung mikir. Aku sih emang nggak mau mikir kan, kayak ya udah cukup, lu cukup kecelakaan aja nggak usah mati. Cuman aku langsung kayak masih ada dia omongan dalam hati, kenapa nggak lu mati aja gitu. Ini bintang tamu gua ini bener-bener beraneka ragam loh orangnya. Gua bener deh, gue seneng banget terus ketemu sama orang-orang baru gitu kayak kamu tuh. Aduh, terlalu jujur gitu ya. Nggak apa-apa, kita nggak bisa nyalahin dong. Itu kan yang dia rasakan ya. Kita nggak bisa juga harusnya begini, harusnya begitu, nggak bisa. Karena yang tahu hidupnya dia ya dia sendiri, ya kan. Tapi sekarang sampai sekarang nggak baik kan? Enggak, jadi besok juga nikah dia omongin ketemu. Besok dia mau nikah? Bilang ya, najis juga sampai mati juga nggak mau. Mama sih kadang ngomong, ntar juga lu ngerasain punya anak nggak akur kayak gini gitu. Apa sih yang membuat kamu benci banget sama kakak kamu ini? Ya pertama aku kayak, maksud aku dia kan kerja gitu ya. Cowok cewek sini? Cewek semua. Oh, cewek semua. Dia kerja di apa? Ya adalah di salah satu tempat. Nah terus ada tuh di situ dia, terus dia buka usaha gitu, buka usaha. Cuman maksud aku kalau aku kan kayak dia ngomong, dia nyuruh buka usaha ini, mamaku yang suruh jualan itu. Nah terus mamaku ini kan kerja di dia, tapi nggak dapat makan. Katanya jangan makan mulu. Emang sih tahu kalau soal usaha gitu kan takut nggak dapat modal kan. Maksudnya ya lu sama orang tua lu, bukan sama orang lain gitu kan. Masa ya lu sama orang tua masih neko-neko, sedangkan orang tua lu aja ngelahirin lu dengan taruhannya nyawa gitu kan. Aku satu, terus mamaku gajinya kecil gitu kan. Maksudnya yang gak jadi masih itu urusan mamaku, ya mamaku yang mau gitu kan. Mamaku juga mungkin ngebantu, cuman yang aku masain makan gitu. Kenapa mamaku dikasih kayak gitu? Oh, itu yang membuat kamu marah karena perilaku kakak kamu tidak seperti kepada orang tua sendiri gitu. Oh, iya. Nah, ke depannya kamu mau terus open jadi pekerja malam atau mau ada pekerjaan lain nih? Pengen sih sekali lebih baik. Pasti ya. Tapi jangan dendam-dendam lah sama kakak sendiri. Coba duduk bareng, ngobrol. Apa yang kekurangannya, apa yang tidak disuka, dicari solusinya. Enggak, dia juga emang gak mau berdamai gitu. Dianya juga gak mau berdamai. Dan juga gak mau berdamai. Aku lebih kesal tuh kayak waktu aku berhenti sekolah tuh kan setahun ya. Namanya aku, maksudnya kalau aku emang egois gitu ya, itu posisi papa aku meninggal, terus ekonomi aku lagi turun-turunnya gitu kan. Dia maksain untuk kuliah, sedangkan aku kan kayak, aku kan anak 3 nih, yang anak terakhir. Kakakku yang ketiga sekolah masuk lulusan SMA, dia masuk kuliah, aku baru naik kelas 3 gitu kan. Aku ngalah gitu buat ongkos, yang tadinya uang aku kayak sehari uang sekolah 100, paling kecil 50 gitu. Ini jadi 10.000. Kasihan juga kan sama mama ya. Kayak ya gue juga nggak bisa diem aja gitu. Gue harus kerja, nggak mau nyusahin orang tua. Nah terus nggak lama kemudian situ kakakku tapi kekeh mau kuliah. Mama aku banting tulang kan, namanya anak 3. Nah disitu aku dikata-katain, sedangkan aku sempat ngomong, gue aja kayak gini demi lu demi kakak-kakak gue, ngalah gitu kan. Kalau emang gue egois ya gue bisa lebih jahat dari lu, ngeporotin mak gue gitu kan. Cuman gue mikir kasihan mak gue banting tulang gitu kan, masa ilok dari kecil nyusahin, gedenya nyusahin juga. Dia ngata-ngatain aku nggak berguna sampai sekarang, dasar nggak sekolah, gak ada otak, ini dikata-katain. Masa depan aku suram, apalagi aku tatoan ya kan, dikatain madesu. Terus apa itu madesu? Masa depan suram. Oh, ada lagi. Ah enggak, gue tatoan, masa depan gue cemerlang. Jadi dikatain madesu, terus juga yang gak bakalan disumpahin, gak bakalan sukses gitu deh. Ini kan dia mau nikah nih, kira-kira ada nggak yang mau kamu lakukan nih
kan rem udah jebolin. Ini nikah nih kira-kira apa yang mau kamu lakuin nih? Aku sih berdoa biar dia jadi korban KDRT. Nggak apa-apa, itu kan ininya dia. Karena kan dia punya permasalahan antara keluarga. Kita kan nggak tahu apa-apa sebagai orang luar, cuma pendengar doang ya kan. Terus apa lagi? Ya itu aja sih. Aku sih nggak pernah jahat sama orang, cuman kalau misalnya dia kayak gitu, ya aku bisa lebih jahat dari dia gitu. Tapi ini saran dari aku sebagai orang yang lebih tua dari kamu. Kita dendam nggak boleh. Ya kalau orang jahat, apalagi keluarga sendiri, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau kamu punya sifat pendendam terlalu lama, masa depan kamu itu yang tadinya terlihat akan tertutup sama aura jeleknya, dendamnya itu. Jadi kalau orang jahat, nggak usah balas jahat, gitu. Malah kamu harus tunjukin ke kakak kamu kalau kamu bisa lebih sukses dari dia. Jangan diplototin dong. Dilihatin gue jadi Don. Bener gak? Tapi terserah kamu. Semua kan balik di kamu. Yang ngerasain pahit buruk manis kehidupan kan diri kamu ya. Aku sih cuman ngasih tahu sebagai orang yang lebih tua gitu. Karena aku pernah ada di masa-masa labil seperti kamu gitu. Memang masih mencari jati diri, tapi mudah-mudahan jati dirinya segera kamu dapatkan supaya kamu ke depannya nanti bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Bener gak sih? Terakhir, apa yang mau kamu sampaikan ke mama kamu dan kakak-kakak kamu? Kalau ke mama, aku Kenapa? Kok nangis? Kenapa? nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak tahu. Ya aku pengen mamaku bahagia. Terus? Aku pengen mamaku nikmatin Masa tuanya. bahagia di masa tuanya. Aku bangsat, cuman aku juga pengen mamaku bahagia. Aku nggak suka mamaku diperlakuin gitu sama kakak aku. Ya meskipun kayak keluargaku bangsa gitu, cuman mamaku perlu hidup bahagia gitu. Kayak mamaku pernah selingkuh, itu cuma sama mamaku, tapi kakakku nggak perlu ngatain. Mamaku juga pernah ngatain aku, anak nggak berguna. Cuman ya udah, namanya orang tua mungkin kesel gitu kan. Tapi aku pengen mamaku bahagia, gitu aja sih. Pasti, semua anak-anak pasti menginginkan orang tuanya bahagia di masa tuanya. Gantian, dulu orang tua yang merawat kita. Sekarang kita sudah besar, gantian kita yang merawat orang tua. Pasti kamu, apapun yang kamu lakukan pasti semuanya untuk mama kan? Kamu suka kasih uang ke mama? Suka. Ya bagus lah, yang penting masih ingat sama orang tua. Terus kalau buat kakak kamu? Cepat mati. Nggak apa-apa. Kamu mau bilang cepat mati atau apapun itu, balik lagi. Apapun masalah, rasa sakit, rasa sedih, cuma kamu yang tahu. Selain cepat mati, kira-kira ada yang lebih baik nggak? Ya kakakku yang ketiga ini mau dekat sama dia. Ya ini kan baik nih. Nah, kalau yang baik ini, Semoga dia cepat jodoh yang baik, terus cepat dapat jodoh yang baik. nggak salah pilih, lebih baik lagi. Nah itu enak tuh udah dengarnya. Yang pertama agak horor ya. Iya tapi nggak apa-apa. Ya kan namanya kita orang luar nih.
Jadi kita nggak bisa loh ngejudge orang. Terus sebenarnya netizen juga nggak boleh dikit-dikit dengar apa langsung kita rame-rame mengejudge orang tanpa kita mengenal orang itu secara detail, bagaimana kehidupannya, apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan gitu. Tapi aku salut lah, maksudnya sama kamu sayang sama orang tua, sama mama apalagi yang udah melahirkan, keren. Mudah-mudahan aku berdoa dan semua juga yang nonton Oprah Entertainment ini juga berdoa buat kamu supaya kamu bisa diberikan pekerjaan yang lebih baik, bisa diketemukan dengan laki-laki yang baik juga supaya bisa membahagiakan diri kamu dan mama kamu. Satu kali lagi deh buat kakak yang pertama ini deh, selain cepat mati apa? Enggak, itu yang Itu aja ya, udah fix ya. Oke, nggak bisa diganti ya. Ini udah mencoba untuk siapa tahu pikiran dia agak sedikit berubah gitu. Ternyata dia orangnya kekeh, baguslah. Ya. Aduh, aku happy loh. Aku tuh selalu happy kalau aku syuting ini karena aku selalu ketemu sama orang-orang baru yang begitu super luar biasa, unik-unik gitu kan. Ini juga kamu paling unik di antara bintang tamu yang lain nih dari beberapa episode ini, kamu paling unik karena kamu benar-benar mencurahkan isi hati kamu yang sesungguhnya gitu. Ya keren. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Ini ada sedikit kata-kata manis dari aku. Seseorang anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dicintai dengan seutuhnya. Maka jadilah rumah yang terbaik bagi anak-anakmu. Buat semua keluarga di luar sana yang punya anak perempuan maupun laki-laki, tolong lebih diperhatikan lagi. Jangan ragu untuk selalu merangkul, memeluk, atau lagi mengatakan I love you atau aku sayang kamu anakku, karena itu penting sekali. Apapun yang dilakukan sama orang tua itu pasti akan selalu terekam oleh anak-anak kita ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses ke depannya, bisa membahagiakan orang tua dan sekelilingnya. Apa lu? Dimintain nggak nomor teleponnya sama dia? Hah? Dimintain nggak? Iya. Nah, kan? Emang lu mah kagak pernah belajar kan? Lu bikin malu melulu, lu maunya apa sih? Terus dia ngomong apa? Udah WhatsApp belum? Belum. Kacau nih orang nih satu nih. Coba ambil dulu mukanya. Orang. Jadi aku juga mau kasih tahu bahwa salah satu dari tim Oprah Entertainment sudah berulang tahun tuh dia tuh. Pojok tuh. Ya, ternyata. Selamat ulang tahun ya. Semoga bekerjanya makin semangat, bisa memberikan masukan-masukan yang baik ya. Jangan cuma asal kata-ketik sama minta nomor telepon narasumber, oke? Kalau begitu nih kita balik ya. Sampai ketemu lagi di Oprah Entertainment di program ini. The one and only ya. Yang selalu ditunggu-tunggu sama pemirsa masyarakat Indonesia. Nih kita pamit. Caca pamit. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.